Shalom. Halo, apa kabar? Baik Om. Thank you Om Tante. Thank you udah mau sharing sedikit Iya. testimoni, cerita dikit supaya orang bisa ngerti cerita Om Tante juga. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan simpel lah ya. Om Tante bisa cerita dikit ya gimana pertama kali jadi Kristen? Jadi saya dulu. Om dulu. Oke. Ya, saya tuh dari keluarga Kristen, katakanlah Kristen turunan karena opa saya juga pendeta, terus mama saya juga suka aktif di dalam pelayanan, jadi mereka sudah Kristen. Saya dibaptis waktu kecil ya, dan saya menjadi orang Kristen yang benar-benar. Jadi setelah saya berkeluarga, diberkati anak satu, lantas kami merantau di Australia. Itu yang membuat saya, karena hidup di Australia sangat ya waktu itu sulit, kami struggle, dan ya banyak sekali pergumulan yang kami hadapi itu, baik itu suka maupun duka. Tapi selalu ya Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya ya. Apapun yang kami alami di sini selalu ya kami hidup berserah ya, dan terus bergereja, lantas belajar firman Tuhan di sebuah gereja yang kami jadi member di situ, terus kami ikut juga dalam pelayanan, dan ya banyak sekali teman-teman seiman juga menguatkan, juga Tante Fona yang ya dikasihi Tuhan juga menguatkan saya terus. Jadi ya melalui pengalaman-pengalaman yang kami alami di Australia ini itu yang membuat saya semakin percaya penuh pada Tuhan, bahwa Tuhan itu penuh kasih dan ya Tuhan itu hidup. Nah itulah yang membuat iman saya bertumbuh, dan kami diberkati lagi dengan 2 anak di sini. Itu makin saya berserah, dan ya semua apa yang kami alami Tuhan tolong. Itu yang membuat saya benar-benar percaya bahwa Tuhan itu hidup dan Dia selalu menyertai kita. Itulah kira-kira. Tante ada? Kalau saya memang dari keluarga Kristen. Jadi dari memang orang Manado kan rata-rata memang semuanya Kristen. Tapi terus terang memang saya ini Kristen turunan. Jadi kalau di keluarga tuh Kristen, hari Minggu ke gereja, tapi hidup hari lepas harinya tuh tidak sesuai dengan Kristen gitu loh. Jadi setelah saya tamat sekolah, setelah saya tamat sekretari, saya tuh mulai mencari jalan hidup. Jadi ini kok bagaimana orang Kristen tapi ya ayah saya tuh galaknya luar biasa. Jadi benar-benar nggak menjadi contoh gitu loh. Baik tapi baik yang tidak benar. Jadi kadang-kadang saya mempertanyakan itu loh. Nah saya rasa setelah itu saya mulai belajar kok orang Kristen begini. Nah mulai setelah itu saya ke gereja, tapi ikut juga persekutuan. Di situ iman saya bertumbuh. Saya mulai merasakan bahwa ya ada Roh Kudus, Roh Penolong yang selalu karena saya memang hidupnya bertanya-tanya gitu. Terus ya Tuhan tuh benar-benar menjawab. Jadi dalam pergaulan saya juga di pekerjaan, jadi saya mulai mempraktekkan Kristen itu bagaimana. Karena di kantor saya juga sebelum kita kerja jam 7 tuh ada persekutuan. Jadi itu saya mulai ikut. Nah dengan begitu saya mulai dibangunkan iman saya. Saya semakin merasakan bahwa Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh Maha Pengasih, Tuhan tuh Maha Penyayang, tapi Tuhan itu juga Allah yang kudus, Allah yang benar-benar menuntut kita hidup harus sesuai dengan kehendak-Nya.
Jadi saya di situ belajar sungguh-sungguh untuk, jadi nggak mau main-main. Jadi kalau teman-teman saya pergi ke klub atau apa, saya nggak pernah ikut. Saya bilang, no, I'm not going there. Jadi saya betul-betul mempraktekkan bahwa I want to be different, gitu. Ya itu terus saya sampai saya ke Australia dengan Ramis, itu terus ya semakin saya merasakan bahwa ya Tuhan saya itu hidup dan Tuhan itu luar biasa, gitu. Dan saya juga bisa menjadi berkat buat keluarga saya, terutama papi, mami dan kakak beradik saya, karena ya saya memang agak lain gitu loh. Kristen, orang Manado Kristen, but I'm different. I'm not smoking, I'm not do anything, I'm not. Jadi saya belajar benar-benar ya mau hidup betul-betul, belajar hidup kudus. Ya, itu. Thank you Om Tante cerita. Mungkin Om atau Tante bisa cerita sedikit buat mungkin struggle recently, ada apa, ada struggle apa, atau ada yang susah, mungkin bisa cerita dikit. Oh ya, menurut saya kami sekeluarga jujur aja ya, waktu 2 tahun yang lalu kami itu dari hasil pemeriksaan dokter saya ternyata ada cancer. Nah itu yang ya membuat kami shock ya, kaget dan shock. Karena mendengar cancer itu kan ya satu penyakit yang agak itulah ya, momok. Tapi ya apa mau dikata, kami hanya berserah kepada Tuhan, apalagi kami sudah hidup dalam Tuhan. Percaya ini ada maksud Tuhan. Walaupun ada penyakit ini, sampai saya percaya bahwa ada maksud Tuhan di dalam hidup saya ya. Kami hanya berdoa, berserah penuh pada Tuhan. Saya hanya mohon Tuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya kami semua tuh diberikan kekuatan, memampukan untuk kami menghadapi ya apapun yang akan terjadi nanti pada diri saya. Jadi itu yang saya minta dari Tuhan. Dan ya itu semua akhirnya dari hasil pemeriksaan dokter, dan kami mulai start pemeriksaan dari setahun pertama itu, dari tahun 2018 sampai 2019 itu beberapa kali diperiksa, dan kami juga semakin dibuat ketakutan karena dokter mengatakan bahwa maybe kamu punya cancer sudah spread kemana-mana. Jadi itu agak sedikit lama ya, tunggu hasil sampai saya mesti beberapa, mulai dari biopsi, lantas di PET scan, di apa semua yang pakai tenaga nuklir semua itu, supaya mengecek supaya apakah itu benar. Karena waktu dari hasil biopsi itu, dari 35 jarum yang mereka masukin ke prostat saya itu dari 17 itu positif. Jadi hampir setengah katanya. Jadi itu yang membuat dokter khawatir juga, mungkin mereka pikir sudah spread kemana, jadi nunggu waktu lagi, nunggu hasil. Dan puji Tuhan setelah melalui PET scan itu yang terakhir seperti dimasuk dalam cup lagi seperti biopsi itu, harus dimasukin ke dalam. Ternyata cancer itu tidak menyebar. Jadi hanya mereka mengatakan 20%. Aduh, saya kembali bersyukur pada Tuhan lagi, karena mendengar itu saya udah. Tapi tetap ya kami hanya berserah, itu aja. Apa mau jadi kata, saya bilang hidup ada dalam tangan Tuhan. Jadi ya kami berserah dan benar. Dan saya juga sudah sempat share di gereja dengan teman-teman seiman, minta, dan banyak saya didoakan. Ada teman-teman seiman mendoakan saya. Dan ya dengan hasil itu mereka bilang oke, you tidak hanya stage 1, dan itu mereka kasih beberapa pilihan untuk saya di treatment. Ada 3 pilihan, dan yang terakhir mereka bilang ini masih baru. Cara treatmentnya itu namanya brachytherapy.
Jadi mereka akan memasukin implant seed itu yang mengandung radioaktif di dalam itu akan membunuh sel kanker. Tetapi saya harus di ini dulu, bukan langsung dikasih karena harus dicek saya punya kondisi. Semua medical recordnya dicek, kalau itu oke, saya bisa, kalau tidak nggak bisa katanya. Paling tidak harus diangkat atau diterapi dari luar. Jadi harus di surgery atau diterapi dari luar. Tapi puji Tuhan saya tuh ternyata semua dari medical record yang mereka cek saya oke, good, dan mereka bisa pakai itu. Dan terakhir itu ya tanpa terasa udah setahun. Terakhir treatment itu bulan Oktober tahun 2019. Dan sampai sekarang puji Tuhan sudah kesehatan sudah mulai banyak membaik, sehingga saya juga sekarang udah tadinya 4 bulan sekali harus diperiksa di monitor, sekarang udah 6 bulan sekali. Itu selama 10 tahun mereka akan monitor. Jadi kalau sampai apa, itulah makanya ya semua itu karena Tuhan yang begitu mengasihi ya. Kita dan Tuhan itu God is great ya. Itu aja saya mau dari saya mengenai ya. Tuhan hanya sejauh doa. Itu saya percaya bahwa dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kalau doa-doa orang benar itu Tuhan dengar. Jadi saya nggak malu waktu saya share di gereja, saya nggak usah worry. Karena jarang sekali orang-orang yang mau share kalau dia dapat. Tapi saya nggak apa-apa, saya mau. Karena saya butuh bantuan doa juga. Dan kita boleh saling mendoakan itu. Itu saja. Kalau beberapa bulan belakangan ini kita kan lockdown ya di Sydney, COVID di mana-mana. Ya. Om Tante gimana nih situasinya sepanjang tahun ini? Ada kesusahan sendiri nggak di situ? Oh, mengenai saya kan kita semua tahu pasti bahwa ya karena lockdown ini kan banyak perusahaan, usaha-usaha semua itu kan ditutup sementara, dan juga ya itu dampak ke perekonomian itu sangat besar, sehingga banyak juga yang ya membuat orang-orang yang kehilangan pekerjaan mungkin atau mungkin harus stay di rumah segala macam ya. Saya sebagai taxi driver itu usaha saya itu otomatis juga sangat berpengaruh karena ya airport dan apa semua internasional domestik itu close. Jadi tidak ada passenger, tidak ada turis, tidak ada office work yang pergi pulang di state and interstate. Jadi itu yang membuat sulit. Tapi ya semua kita juga bersyukur pada Tuhan karena dengan kejadian ini juga kita tuh ya terutama saya juga sekeluarga tuh lebih bersandar kepada Tuhan karena COVID ya. COVID ini membuat kita tuh kalau kita katakanlah kita disuruh sering cuci tangan, ya kan, makin lebih banyak cuci tangan, kita otomatis kita lebih banyak berdoa juga, doa makin banyak, makin sering. Nah itu juga karena ya siapa tidak takut ya melihat situasi ini, itu aja ya. Tapi hubungan dengan keluarga. Oh ya itu di sini Tuhan juga mengajar saya dan keluarga saya juga untuk ya lebih tadi saya sudah katakan bahwa kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita mempunyai banyak waktu di rumah bersaat teduh dengan Tuhan. Kalau dulu jarang, sekarang karena lockdown di rumah kita makin sering bersekutu dengan Tuhan ya. Itu satu. Keluarga juga yang tadinya kita ketemu jarang-jarang, sekarang kita sering ketemu. Bahkan anak-anak yang sudah besar makin lebih dekat. Tadinya kita sedikit cuek-cuek, tapi sekarang karena sering ketemu kita bisa saling komunikasi, bahkan saling mengerti. Yang tadinya suka ini sekarang mengerti satu dengan lain, dan satu lagi kita saling lebih mengasihi. Ya, selalu bisa ada quality time lebih sering ya dengan keluarga. Itu.
kedengarannya udah banyak perubahan ya. Mungkin pas kita jalani susah gitu, Iya. kita nggak mengerti. Tapi Iya. dari cerita Om sama Tante tadi udah ada banyak yang diajarin bersandar sama Tuhan, dikasih kesempatan ketemu lebih lagi sama keluarga. Iya. Ya hal-hal ini patut disyukuri ya. Mungkin sebagai closing sebelum aku doain, ada hal-hal lain yang Om Tante mau share? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Mungkin saya bukan share, tapi mungkin sebagaimana saya diajar Tuhan untuk lebih bersungguh-sungguh ya, untuk kita semua anak-anak Tuhan. Karena dengan peristiwa COVID ini kita tahu ini bukan peristiwa biasa-biasa, peristiwa yang Luar biasa. sangat luar biasa yang menakutkan, yang sudah memakan banyak korban di dunia. Kita tahu sudah berapa yang itu saja sudah sungguh-sungguh itu. Seperti di dalam firman Tuhan mengatakan kan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 itu dimatakan bahwa if my people humble and pray and seek my face and then turn from the wicked ways, I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. Jadi saya kira ini untuk semua umat Tuhan yang ada di dunia ini. Kembali mencari Tuhan. Iya. Karena Tuhan yang punya langit, bumi dan segala isinya, kita hanya kecil di dalamnya. Ya saya semua. Kira itu aja saya punya Tuhan. Thank you, Tante. Mungkin kalau boleh izinin aku doain buat Tante. Ya. Bapak, kami ucap syukur kau manggil Om Ramis dan juga Tante Fona melalui perjalanan hidup mereka yang menarik, yang penuh tantangan juga dan gak gampang. Mungkin buat Om yang kau izinkan untuk terkena penyakit cancer dan juga engkau izinkan untuk boleh recover. Bapak ucap syukur untuk itu semua, bukan hanya the good things tapi juga the sad and the bad things yang kita bisa syukuri, karena dari situ engkau mau mengajarkan mereka bukan secara personal juga tapi juga sebagai satu keluarga untuk lebih bersandar sama Tuhan, dan diberi kesempatan di mana bahkan saat lockdown seperti ini diberi waktu ekstra buat sama keluarga, spend time, saling mengasihi, diajarkan kasih, diajarkan saling mendengar. Bapak ucap syukur untuk itu semua Bapak, dan mungkin banyak dari masa lalu mereka mungkin yang mereka belum bisa ceritakan saat ini, atau mungkin di masa depan banyak tantangan lagi yang Tuhan sudah siapkan. Bapak, kami hanya bisa berdoa untuk apa yang ada di depan, dan Kau boleh terus kuatkan mereka, berikan iman yang terus tambah dikuatkan, tambah sayang Tuhan, tambah sayang keluarga dan umat-Mu. Terima kasih juga untuk kesempatan di mana kita saling mendengar cerita mereka. Biarlah nama Yesus saja yang dimuliakan ya Bapak. Terima kasih, dan harus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Thank you. Aduh, selesai. Thank you.